Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu tradisi yang ada di Indonesia itu namanya halal bihalal. Di Arab tuh tidak ada halal bihalal itu. Di Mekah tuh tidak ada halal bihalal. Yang ada hanya di Indonesia. Namanya tradisi halal bihalal. Halal bihalal itu suatu tradisi yang sudah turun-temurun. Sehingga setelah kita merayakan atau sedang merayakan Idul Fitri, maka orang melaksanakanlah suatu acara yang disebut dengan halal bihalal. Dalam hal ini kita harus tahu dulu apa maknanya halal bihalal itu. Dalam kamus disebutkan makna halal bihalal itu yang pertama mengurai benang kusut. Di mengurai benang kusut itu artinya banyak masalah-masalah terjadi baik di kalangan keluarga maupun kalangan tetangga atau lingkungan sekitarnya, banyak masalah. Dengan hal lebih halal itulah bisa diselesaikan. Yang kedua adalah mencairkan yang membeku. Nah, seperti es batu umpamanya sudah beku. Dengan ada hal lebih halal itu selama ini agak kaku, dicairkan kembali. Nah, jadi hal-hal yang sudah selama ini sudah tidak akur lagi, diakurkan lagi, mencairkan yang membeku. Yang ketiga adalah menyambung hubungan yang putus. Qati'ur rahim falaysa minni. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, kata Nabi, tidaklah golonganku, tidaklah umatku. Dengan adanya halal bihalal itu, maka disambung kembali hubungan yang telah putus. Bapak Ibu yang saya hormati, maka nilai-nilai yang terkandung dalam acara halal bihalal itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah kebersamaan. Nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persamaan derajat kita di sisi Allah itu sama. Yang membedakannya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi dengan makna nilai kebersamaan mengajarkan bahwa pentingnya kebersamaan. Apa saja masalah di kampung itu tidak akan selesai oleh kita kalau sendiri-sendiri, Pak. Jadi dengan adanya kita, apalagi di Indonesia itu ada istilahnya mudik bersama, kumpul bersama. Nah, saya pun sudah mempraktekkan itu, Bapak Ibu sekalian. Kumpul keluarga semuanya itu datanglah, makan bersama-sama, kadang masak bersama, kadang-kadang pergi berjalan-jalan bersama-sama. Nilai-nilai kebersamaan itulah yang kita harus pupuk bersama. Sehingga antara yang satu dan yang lain itu saling menghargai. Nilai kebersamaan. Yang kedua adalah nilai halal bihalal itu adalah memaafkan. Nah, orang diajarkan untuk memaafkan kesalahan dan menyambung kembali orang yang pernah berselisih itu dengan tangan terbuka. Wal afina an-nas, saling memberikan maaf, saling memaafkan antara yang satu dengan lainnya.
Saya dalam berbagai pengajian selalu menyampaikan kepada jamaah itu. Saya tanya sama jamaah itu, mana yang berat memberi maaf dan meminta maaf? Nah, macam-macam alasannya. Ya, yang kedua itu sama pentingnya. Tapi ternyata yang paling tinggi nilainya adalah orang yang dizalimi itu memberi maaf dia terlebih dahulu. Sudah memaafkannya terlebih dahulu. Jadi kita tidak lagi memperlama-lama persoalan. Berlapang dada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Berlapang dada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Memang pelaksanaannya itu agak berat, tetapi itulah. Kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain itu, manfaatnya juga akan kita rasakan. Akan memudahkan kita, akan mendatangkan rezeki pada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah tali silaturahim. Ada silaturahmi, ada silaturahim. Apa bedanya antara silaturahmi dengan silaturahim? Jadi kalau silaturahmi, kita berkumpul bersama-sama. Yang hadir itu bukan hanya keluarga kita saja. Ada tetangga, teman terdekat, sama-sama sekolah. Itu namanya apa? Silaturahmi. Tapi kalau yang hadir kumpulan kita tadi itu adalah semua famili kita. Famili ada hubungan dekat dengan kita, hubungan pertalian darah dengan kita. Nah, itu namanya silaturahim. Nah, itulah. Kita dengan adanya halal bihalal itu mempererat tali silaturahim. Ya. Yang kecil datanglah sama yang tua, minta maaf dia. Kadang adik, kadang kemenakan, ada cucu, ada menantu segala macam itu datang. Itu namanya tradisi silaturahim. Yang jauh-jauh itu datang, ya, ada terasa oleh kita nikmatnya, Pak. Kadang-kadang ada orang yang halaman rumahnya sudah berlumut, Pak. Tidak ada orang naik ke rumah tuh, Berapa sedih kita. Rumah dibangun bagus-bagus, tapi yang masuk ke rumah itu cuma dia aja. Tetangga tidak ada datang. Pemilih pun tidak mau datang. Kenapa? Perilakunya yang agak angkuh, agak kesombongan. Nah, itulah perlunya kita acara halal bihalal itu mempererat budaya silaturahim. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali baik hubungan kamu dengan Allah dan baik dengan sesama manusia. Jadi hubungan kita dengan Allah saja tanpa kita pererat hubungan kita dengan manusia, itu membuat kita tidak akan bahagia. Ya. Kalau dengan manusia saja kita baik, dengan Allah tidak baik, juga tidak bahagia. Kedua-duanya itu harus kita jaga dengan baik. Hubungan kita yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Yang terakhir, yang keempat, makna halal bihalal atau nilai-nilai halal bil halal. Yang keempat adalah berkumpul dan berbagi. Di kadang-kadang kita sudah menyiapkan, Pak. Menyiapkan uang lah sedikit, menyiapkan sesuatu lah. Ada pula rasanya itu yang satu ngasih kepada yang lain menerima ini. Enak-enaklah kita berbagi, Pak. Rezeki yang kita peroleh itu jangan hanya dimakan sendiri, jangan hanya dinikmati sendiri. Hidup itu banyak berbagi. Itulah yang dipraktekkan di dalam kita dalam bulan Ramadan. Kita selalu memberikan makanan, memberikan takjil, bawa orang berbuka segala macam, bersedekah. Nah, yang penting kita bersedekah itu, Pak, utamakan keluarga kita.
Ya, jadi kalau kita bersedekah kepada keluarga kita, dua kita dapat. Nilai sedekahnya dapat, nilai silaturahminya dapat. Kadang-kadang orang suka berbagi kepada orang lain, pemilihnya ngemis ke sana ke sini cari makan. Nah, itu kan kurang bagus begitu tuh. Jadi nilai halal bihalal yang keempat adalah berkumpul dan berbagi. Jadi berbagi kebahagiaan. Ya, kita cerita-cerita pengalaman-pengalaman. Bukan hanya berbagi uang saja, berbagi ampau kata orang sekarang itu namanya, THR lah namanya. Tapi apa? Berbagi pengalaman, berbagi penderitaan. Nah, itu saling memberikan semangat kepada kita. Nah, kemarin ada tamu saya yang datang, rupanya agak murid saya lah dulu, datang cerita bagaimana kesusahan hidupnya, bagaimana dari liku-liku hidupnya. Sedih saya dengarkan. Kasih Pak, dengan dia begitu, dikasih. Kamu mau pakai ini baju yang tidak pernah saya pakai aja lah ya untuk kamu, bawa ke masjid ya. Dengan berbagi penderitaan, berbagi kebahagiaan itu kita akan dapat ya memberikan sesuatu lah kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, kaum kerabat kita, yang pada intinya adalah mencairkan hubungan antar sesama, dan juga kita ujungnya adalah kebahagiaan, ketenangan jiwa. Inilah makna halal bihalal, nilai-nilai halal bihalal yang kita sampaikan pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.